Oke, Dok. Sudah siap? Oke, siap-siap. BTW, VNewbie bisa ini dulu kali ya, di-mute dulu. Karena suaranya mantul-mantul. Oke. Untuk kasus ini lebih pendek, lebih singkat. Ini terjadi di Pulau Bali pada tahun 2013. Nah, duduk perkaranya silakan dibacakan, Rido. Iya, menimbang bahwa penggugat dengan gugatannya yang tadi sudah disampaikan, yang didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri di daerah Bali tanggal 18 Desember 2013 telah mengemukakan hal sebagai berikut. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Desember 2008 sesuai dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 25 November 2010 dengan kutipan akta perkawinan ya dengan nomor sekian. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum mempunyai anak. Lalu awal mulanya perkawinan penggugat dan tergugat cukup harmonis. Keadaan ini mengganggu keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat. Sifat penggugat dan tergugat yang sama-sama keras membuat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semakin kacau. Masalah kecil dalam keluarga bisa menjadi besar. Bermula dari pembicaraan ringan soal belum adanya seorang anak atau keturunan yang menjadi penerus keluarga, kemudian saling menyalahkan dan berubah menjadi pertengkaran yang sangat serius. Oleh karena seringnya timbul pertengkaran tersebut, sikap tergugat pun berubah kepada penggugat. Tergugat mulai tidak sopan serta acuh tak acuh kepada penggugat. Dan apabila tergugat mau pergi keluar rumah sama sekali tidak pernah pamitan atau memberitahukan kepada penggugat. Semua perubahan sikap tergugat tersebut membuat penggugat serba salah. Sehingga akhirnya ikut juga bersikap acuh tak acuh walaupun hal itu sangat menyiksa perasaan penggugat. Segala permasalahan perkawinan penggugat dan tergugat ini telah berusaha diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan keluarga besar penggugat, keluarga asal tergugat, dan kalian Banjar Dinas serta kalian Banjar adat setempat. Tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya pada tanggal 18 November 2013 penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi karena ketidakharmonisan hubungan mereka sebagai suami istri. Oleh karena dalam perkawinan penggugat dan tergugat ada pertengkaran terus-menerus dan tidak bisa dicarikan jalan penyelesaian seperti yang telah diuraikan di atas. Maka sudah pasti tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat berwujud. Sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan. Jadi berdasarkan hal ini, penggugat mohon kepada pengadilan negeri daerah Bali tersebut untuk yang pertama menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dan seluruhnya. Yang kedua menyatakan hukum bahwa perkawinan dan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng berdasarkan akta perkawinan nomor sekian tertanggal 25 November putus perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga memerintahkan Kepanitiaan Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan 1 buah salinan putusan ini
telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan tersebut. Pas menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara. Oke. Terima kasih Rido atas bacaannya. Jadi karena keduanya sama-sama sepakat untuk bercerai, jadinya lebih singkat, dan pada akhirnya pengadilan Singaraja pun memutuskan hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Jadi lagi-lagi kalau ini happy ending sih, karena dua-duanya sepakat. Oke, selesai sudah untuk pembacaan putusannya. Sekarang kita sudah masuk ke diskusi dan semuanya sudah boleh open mic untuk berdiskusi. Nah, kalau menurut Rido ini gimana, Dok? Menurut lu, Dok? Ya, kalau menurut gue sih, gue kurang sepakat dengan kata happy ending tadi sih. Walaupun ya dua-duanya sama-sama sepakat, yang namanya perpisahan itu pasti ya gimana ya, kurang. Yes. Walaupun dari sisi ada sisi baiknya ya, dua-duanya sepakat ya, itu nggak kayak yang pertama tadi kan. Kalau yang pertama tadi kan kayak drama banget gitu. Ada satu orang pengacau. Ada satu orang pengacau, mana KKR gugat tiba-tiba datang mukul penggugat. Satak cici. Iya. Nah, kalau yang ini kan menurut gue apa ya? Kalau dari sisi hukumnya ya udah ya udah patut lah untuk berpisah ya, karena udah nggak bisa dirembuk secara baik-baik ya. Mungkin secara pengadilan juga udah setuju dengan keputusan ini. Menarik. Betul sih. Soalnya kan, sebenarnya kalau menurut gue sih ya, itulah pentingnya untuk, kalau menurut gue ya, jangan jadi ini nih patokan. Kalau menurut gue tuh makanya penting banget pacaran gitu sebelum kawin, biar tahu karakter masing-masing gitu, dan didiskusikan juga sih. Kayak dulu nih misalnya, kayak teman gue deh, itu sebelum menikah ya dia diskusi dulu, ya gimana kalau misal ternyata salah satu dari mereka nggak bisa punya anak gitu kan, atau kata lainnya mandul lah gitu. Itu gimana, apakah masih bisa nerima atau enggak gitu. Itu diskusi yang kayak gitu sebenarnya penting tuh, untuk menghindari yang kayak gini-gini gitu. Apalagi dua-duanya kan sama-sama keras kan kalau berdasarkan di duduk perkaranya itu. Dua-duanya sama-sama. Ya, itu juga tuh jadi harus menjadi pertimbangan juga sih mencari pasangan sih. Karena kalau dua-duanya sama-sama keras, sekalinya berantem itu nggak ada yang mau ngalah pasti. Dan akhirnya dari semua salah kecil jadinya besar, dan itu pengalaman pribadi juga sih. Sama-sama keras. Sama-sama keras. Kalau itu iya sih, tujuan pertama PDKT kan itu kan saling satu sama lain dan jujur. Betul. Setuju. Oh ya, PDKT ya kayak perkenalan pertama gitu kan, tahu-tahu luar-luarnya dulu, pacaran dan mulai mengorek tuh bagian dalam-dalamnya tuh, kepribadiannya. Bukan, pribadian. Aduh, lagi. Unbox. Itu mau unboxing atau mau open boxing nanti sama abang ya. Nah itu jadi open box. Hati-hati tuh. Nah pokoknya gitu, dibuka dikorek kepribadiannya ya, bukan yang lain. Ya itu terserah lu sih kalau emang mau melakukannya. Itu konsen kalian berdua lah. Nah itu kan kalau yang itu kan lebih simpel lah ya perkaranya, berkata, dibanding dengan yang kasus pertama nih yang dibaca sama Mbak Lui.
Karena kan udah menyangkut orang ketiga nih, yang menurut gue tuh sebenarnya tuh udah sangat tuh annoying banget. Makanya itu gue sebenarnya mengizinkan Mbak Lui untuk baca nama si Samsul. Karena Karena gue ada ini sih, ada personal vendetta sendiri sih dengan orang-orang yang selingkuh itu. Aku kira Jadi- punya teman namanya Samsul pengen balas dendam. Enggak. Tapi emang lucu sih namanya Samsul. Udah gitu di caps lock lagi. Samsul. Yang lain ditulis nama panjang gitu kan ya. Samsul to the point banget, Samsul. Lucu banget. Mungkin paniteranya juga ini kali ya, juga punya tersendiri. Samsul. Wah, ngakak nih orang. Oke, jadi kan ini orang ketiga nih. Kalau Mbak Lui gimana ya, apa? Ketika mempertahankan hubungan dengan seseorang yang berselingkuh gitu kan, misalnya punya pasangan yang berselingkuh. Apakah sebaiknya itu dia pertahankan atau dinasehati dulu, atau mending langsung aja diputusin gitu atau diceraikan? Aku jujur bingung sih. Kalau namanya orang selingkuh kan maksudnya dia juga niat gitu ya. Tapi kan mungkin ada niatnya terselubung, apalagi cewek gitu kan ya. Kadang-kadang kan suka kayak buat mancing-mancing doang gitu loh, kayak kamu nggak perhatian, ya selingkuh atau pura-pura selingkuh ya nggak tahu gitu kan. Terus juga sama si tadi Samsul. tuh baca berkasnya tuh aku kan baca sampai agak bawah. Itu tuh kayak ada tulisan si penggugat sama tergugat itu menikah bukan karena dijodohkan, tapi udah melalui proses pacaran. Tapi masa sih kalau pacaran itu sifat nggak ketahuan gitu, tercover dengan sangat baik gitu. Tapi giliran udah mereka jadi, terus malah ini ya, malah tambah rajin gitu ya. Apakah mungkin karena stres kali atau apa, kita nggak tahu sih. Nah, itu juga gitu loh, kayak itu tuh dari semua berkas-berkas itu tuh ceritanya tuh kayak pas orang pacaran banget gitu loh. Cuma gara-gara udah terlanjur di catatan sipil aja kan, udah nikah, makanya kan harus punya anak lagi 2. Iya, padahal ceritanya tuh kayak orang pacaran aja gitu loh. Problem-problemnya mah nggak jauh beda. Dramanya drama khas banget lah ya gitu kan. Iya. Iya, cuman yang menjadi kompleks ya itulah. Masalahnya udah punya anak juga gitu kan. Mana drama pula kan, akhirnya dibawa sama dipaksa pulang, dibawa paksa sama tergugat anak-anaknya sampai tanpa menghiraukan tangisan anak. Culik-culikan gitu. Iya, nah itu kalau itu ada tuh pengalaman temen sih. Dia dulu gituin tuh dulu waktu masih bocah. Dibawa sama ibunya, terus akhirnya bapaknya anaknya diculik lah anaknya gitu kan. Dianya diculik gitu. Sampai akhirnya bertahun-tahun akhirnya damai itu akhirnya. Kesepakatannya jadi dibagi-bagi 2 kali, dibagi-bagi jatahnya. Jadi pas SMP dia sama ibunya, SMA sama bapaknya, kuliahnya di sendirian alias ngekos. Nah gitu. Terus kadang-kadang pulangnya balik ke bapaknya, kadang-kadang balik ke nyokapnya. Pelik sih ya masalahnya ya. Tapi masih kalau udah selingkuh, apalagi kan udah dinasehatin berkali-kali lagi pula kan, emang udah harusnya sebaiknya diceraikan sih. Nah kalau menurut kalian nih, menurut Albert, Mbak Ari, Uyas, dan Vin Yubi, ini udah mute belum ya? Belum di mute dong, astaga. Nge-troll dia. Ya udah, menurut kalian tuh gimana? Albert? Hei, kau jawab, Albert. Gak. Kalau Mbak Ari gimana nih, Mbak Ari nih? Ada pendapatnya nggak? Wias. Nah, Wias is typing nih. Gue sebagai survivor diselingkuhin,
Jadi pengen curhat jadinya. Ayo kita Wah, curhat. ayo. Iya, sorry emang gue pelacur pelan-pelan curhat. Waduh. Eh, Tapi Gimana ya? itu kuat banget ya. Aduh. Udah berkali-kali dinasihatin, Ngeyel gitu ya. ngeyel gitu. Terus yang nasihatin juga, aduh, kuat gitu loh. Davinnya. Iya. Nah, biasa sih emang pasti berujung ke itu sih. Putus atau cerai sih emang pada akhirnya. Cuman berapa lama sebelum memutuskan untuk putus atau cerainya itu tuh sebenarnya jadi pertanyaan. Hebat juga sih dia bertahan lama gitu ya. Padahal udah mungkin karena- belas banget gitu ya. Udah. Gue yakinnya sih pertimbangannya karena udah punya anak. Jadi gitu. Ya nggak sih? Karena tuh Tapi biasanya tetap kalau dari cerita-cerita yang udah tua orang tua gitu pasti kebanyakan pada ini loh. Kayak udah ada yang udah nggak sayang satu sama lain tapi masih bertahan karena ya udah punya anak gitu. Sayang apa gitu kan. Banyak tuh yang kayak gitu. Saya selalu tinggalin. Sama. Tapi saran gue sih emang kalau udah ketahuan selingkuh ya emang sebaiknya putus saya sih. Iya sih kata Wiyas masuk akal Langsung. banget sih. Iya tadi bener sih ibunya nggak punya penghasilan. Iya betul. Iya benar-benar. Di jawaban apa? duplikasi gugat dia udah nggak punya anak. Istri nggak punya penghasilan. Jadi sulit juga sih. Nah ini kalau gue dulu total 2 kali selingkuhin berarti. Sedih banget sih ini. Ya jadi pertama pas kuliah nih. Gue jadi curhat kan, apa-apa lah. Bukan curhat juga sih, cerita doang sih, juga gak masalah apa-apa. Dulu waktu itu kan gue sempet tuh pacaran kan sama mantan gue ini udah hampir 2 tahun lah. Someday mantan gue izin ke gue untuk ikut lomba Bootcourt itu tuh kayak lomba peradilan semu gitu. Jadi kayak lomba ya kayak gue cerita sih waktu itu kan apa jadi kayak kalian tuh lomba berperan sebagai apa seperti ada di pengadilan gitu. Halo Irox, bisa di mute dulu? Oh iya. Terima kasih. Nah dari pengadilan semu itu kan kayak ya udah berpura-pura kayak di pengadilan lah gitu. Nah yang jadi masalah adalah lomba moot court itu tuh sering dibilang sebagai the ultimate relationship breaker di kalangan mahasiswa hukum lah gitu kan. Nah gue kan kayak alami mitos gitu kan. Nah pas mantan gue izin tuh ya udah nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, seru kok gitu. Nah alasan gue adalah ya udah nggak apa-apa dia ikut lomba karena kan dia tuh kalau ikut lomba itu nanti dia dari jam 8 malam dia harus nginep di kampus sama timnya sampai jam 7 pagi gitu kan. Dia benar-benar di kampus ngerjain bikin berkas-berkas segala macam, terus latihan itunya gila deh pokoknya. Masih nggak apa-apa kalau mau, karena udah masuk sesi diskusi, kalau mau ngomong juga nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya emang mau ngomong langsung nggak apa-apa kok. Tapi kalau misalnya nggak nyaman bisa chat. Anyway, yaudah tuh akhirnya apa alasan gue menyetujui ya karena ya dia pengen ya udah nggak apa-apa. Dan gue juga pengen ada quality time buat diri sendiri juga gitu kan. Dia sibuk latihan, gue juga bisa fokus ke kuliah gue sama bisa main sama temen gue udah lama gitu kan. Dan ini berkata lah kayak ya break dikit lah gitu. Usut ternyata gue mendengar kabar nih dari salah satu senior gue yang kebetulan timnya dia, anggota timnya dia juga. Dini,
gue punya gosip nih, tapi lu jangan sedih ya. Kenapa tuh mbak? Kayaknya cewek lu selingkuh dah. Ah, yang bener lu. Terus apa? Yaudah mbak, liatin aja dulu gitu kan. Iya nih sama si ini ya sama si ini gitu kan. Oh shit. Ya udah, perhatiin. Ternyata bener tuh. Karena kan gue nggak mungkin lah ya jam 1 malam tiba-tiba di kampus gitu kan. Nah itu dia tuh yang kayak jam 1 malam pas lagi lapar bawain nasi goreng gitu kan. Jadi kalau pas dia lagi lapar gitu kan gue nggak mungkin lah ya gitu kan malam-malam gitu datang ke kampus. Ya ada sih gue sesekali gitu kan gue beliin. Tapi kan nggak bisa tiap hari kayak dia gitu kan. Notabene yang si cowok ini kan dia tiap hari kan juga anggota tim dia juga kan. Nah ya udah. Terus yang pas dia lagi mental breakdown gitu kan pas lagi latihan, dia yang ngelus-ngelus rambutnya kan, wah anjing. Kayak kurang ajar nih. Terus akhirnya gue konfront kan. Gue datang tuh jam 2 pagi Apa? Lu pilih dia ke atau aku gitu? kampus. Enggak gitu sih. Oh enggak. Jadi aku dengar kamu selingkuh. Enggak gitu kan. Terus jangan bohong. Aku punya banyak bukti dari si intel gue tuh banyak gitu. Mana gitulah pokoknya gitu kan. Terus kita kayak ya udahlah. Putus males gitu kan. Kira gue pulang tuh. Karena kan malas juga kan bikin drama kan di depan dapat timnya dia gitu kan. Nah, notabene juga teman-teman sama senior gue juga gitu. Ya udah, gue pulang tuh. Terus gue malas kontekan sama dia lagi gitu kan. Cuma karena gue masih sayang, jadi gue pelan-pelan masih deketin tuh. Gue juga untungnya senior gue juga baik kan, jadi kayak dibantuin tuh. Ya udah, jangan diiniin ya. Diteror lah si cowok ini gitu kan. Bukan teror juga sih, kayak dipepet-pepet terus lah gitu kan. Akhirnya nyadar. Nah pas lagi gladi resik, nyokapnya dia dateng kan. Nyokapnya mantan gue datang buat nonton dia gladi resik. Nah karena gue udah kenal nyokap ya, langsung tuh gue approach nyokapnya kan, halo tante apa kabar gitu kan. Terus gue ngelirik tuh ngeliatin si cowok ini, dia dicengin gitu sama teman-teman, ya telat lu sama dia, lu datangin nyokapnya lu goblok. Terus gue kayak mampus. Ya udah deh akhirnya ya udah deh. Akhirnya ada sedikit ikut lomba. Nah karena gue masih sayang gitu kan, jadinya gue ini nih ngasih kesempatan. Gue kasih kesempatan. Tapi kan karena udah selingkuh ya, gue jadi susah untuk percaya lagi sama dia. Gue biasanya tipe orang yang ya udah dia mau pulang kampus gitu kan, karena kan dia jadwalnya beda sama gue. Mau pulang sama temennya yang cowok, notabene temen gue juga, ya udah nggak salah gitu kan. Yang penting tahu diri aja ya. Nah kira-kira itu gue jadi kayak dikit-dikit nanya sama siapa, ngapain, udah jangan kan, udah di mana, sama siapa gitu. Ya udah akhirnya jadi insecure, jadi overthinking, akhirnya dia berantem mulu deh gitu. Dan pada akhirnya beberapa bulan kemudian putus juga akhirnya gitu. Jadi ya udah, makanya saran gue sih kalau emang udah ketahuan selingkuh, udah sebaiknya diputusin aja, karena pasti ujung-ujungnya biasanya akan berujung tidak baik juga pada akhirnya gitu. Itu iya sih, toxic banget. Iya, jadi yang awalnya biasa-biasa aja, sehat-sehat aja, jadi toxic banget gitu. Dan gue pun ngerasa gue juga ikutan toxic jadinya gitu. Jadi yang posesif banget gitu loh. Dia mau kemana harus laporan. Terus dia mau pulang sama yang lain nggak boleh gitu kan. Harus sama cewek atau apa. Wah itu gak enak banget sumpah. Toxic banget. Yang awalnya biasa-biasa aja jadi kacau deh.
Kayaknya orang yang Betul. selingkuh tuh kayak jarang banget yang kalaupun dimaafkan dan dikasih kesempatan kedua bisa mulus-mulus aja gitu loh. Iya Jarang ada sih, sih, jarang. iya benar Ada benar. sih. Ada yang kayak gitu, tapi jarang banget. Iya, hampir nggak pernah denger sih so far. Aku nggak pernah denger yang kayak gitu. Mhm. Kalau gue ada sih teman gue, dia apa ngasih kesempatan kedua terus gue bilang, putusin aja lah gitu. Nah, tapi gue coba dulu lah gitu. Masih bertahan sih sampai sekarang. Ya bagus lah. Rare case ya, rare case. Kayak guys, ada yang kayak gini juga cuy. Pasangannya selingkuh, dia balasnya dengan ikutan selingkuh juga. Nah itu gimana tuh menurut kalian tuh? Oh. Itu kocak. Itu ortunya temenku sih ada, tapi ujung-ujungnya jadi cerai Gimana? gara-gara Nah, gimana tuh? bapaknya selingkuh. Emaknya tahu bapaknya si suaminya selingkuh, dia ikutan selingkuh istrinya. Cerai. Wah, Terus kayak what? kalau gitu emang mendingan cerai dari awal aja gak sih? Ya, sih? Atau putus Enggak, dari awal? maksudnya aneh aja gitu loh, kayak oke lah suami selingkuh gitu, kenapa lu ikutan manas-manasin? Jatuhnya gaslight nggak sih? Kayak gitu. Iya. Kayak mata dibalas mata gitu gak sih? Kan jadinya iya. si papanya jadi nikah lagi sama, nggak tahu lah mungkin selingkuhannya tuh gimana, nggak tahu, sekarang udah punya anak. Mamanya juga nikah lagi sama yang baru gitu, tapi nggak beres juga, kayak jadi Aduh. ribet banget ya hidup lo. Aduh, di sini kerja. Bagus. Daripada mikirin hal yang lain. Wah, gimana tuh Aerox? Mungkin bisa diceritain juga pengalamannya. Oh iya, boleh tuh. Mungkin open mic atau Ada juga tuh yang kemarin yang komiknya lagi rame itu, yang cowoknya dikata-katain, tau nggak? Yang apa, Dear apa sih nama ceweknya itu? Lupa. Wah, Itu bagus tuh. sempet Itu bisa. ribut banget Thank tuh. you rekomendasinya. Komiknya. Padahal hai Aerox, lama tak jumpa. Waduh. Iya sih, itu ngeri sih itu. Kerja di Indes atasannya wanita, atasannya perempuan. Nah, yang gue ini sih sebenarnya sih. Nah ini nih, gue jadi kepikiran sebenarnya sih. Kan apa kayak misalnya gue nanti gitu kan kerja dinas gitu, terus atasan gue cewek kan yang wanita karir gitu kan, tau lah kayak gimana kan, hot gitu. Kadang suka muncul kekhawatiran sendiri juga gak sih gitu, apakah nanti gue bakal selingkuh juga atau enggak gitu. Kalau gue pribadi sih saat ini ya, dan so far sejauh ini selama gue pacaran gue gak pernah sih untungnya. Cuman kan semoga aja semoga depannya enggak. Tapi kadang suka ngeri gak sih, kayak takut ada perasaan kayak belok dikit gitu. Mungkin Rido, Albert, atau Mbak Lui sembari menunggu selesai si Aerox. Kalau lu Dok, lu takut selingkuh nggak? Lu yang selingkuh? gue yang selingkuh? Ya gue takut. Maksudnya ya jangan sampai lah gue kayak gitu. Karena apa ya? Kesalahan yang bakal susah dimaafin dan mungkin nggak bakal dimaafin ya itu selingkuh. Betul. Udah tuh Mau dengan Aerox. alasan Oke. pun. Aerox, dari kecil kan ortuku nggak pernah berantem. Suatu hari bapakku kerja dinas, kebetulan atasannya wanita pejabat. Ibuku insecure dan khawatir kiranya bapakku selingkuh.
Nah, habis itu ibuku kan mulai frustasi, putus asa, nggak taunya dipanas-panasin sama keluarga besarnya. Itu tuh keluarga besar tuh kadang-kadang. Akhirnya selingkuh sama seleb yang lagi naik daun. What the fuck? Bapakku yang emang kenyataannya nggak selingkuh, pas tahu itu langsung bingung. Jadi sama-sama frustasi juga. Dan sampai 10 tahun bapak dan ibuku meskipun udah cerai masih nyocotin satu sama lain. Gitu ceritanya. Aduh. Ini sebenarnya antagonisnya sebenarnya keluarga. Sorry ya, ini keluarga lu soalnya. Ke kamu soalnya. Tapi ya kalau menurut gue sih ya antagonisnya keluarga besar sih. Dan kayaknya kalau dari cerita-cerita orang-orang kayak kebanyakan tuh kalau udah nyambung ke keluarga besar tuh sering kali malah jadinya nggak beres. Apalagi yang kalau kayak gitu ya astaga, dipanas-panasin. Nah menurut Rido, lalu gimana tuh? Rido duluan aja coba. Oke. Dok gimana dok? Ya Lu gimana misalnya ngomongnya? Soalnya di posisi si bapak. ya balik lagi ke awal tadi, apa namanya yang lo bilang tadi, kayak harus jujur gitu, kayak saling satu sama lain. Mungkin juga mengenal keluarganya, cuman gue nggak bisa komen banyak sih tentang ini. Iya sih. Mana yang paling bener ya balik lagi ke komunikasi sih. Komunikasi, yes. Dan bagi yang kayak skenario-nya yang kayak si keluarganya Aerox ya, yang kolot kayak gitu. Gimana ya? Prinsip gua itu ketika gua mencari pasangan, apalagi yang udah buat nikah, mencari pasangan itu dan memilih calon pasangan itu adalah salah satu pilihan terbesar dalam hidup gitu kan. Karena ya, yang diharapkan adalah ketika memilih pasangan sehidup semati sampai mau memisahkan. Jadi lo harus bisa saling percaya satu sama lain gitu. Membangun kepercayaan itu dengan kayak dari Rido bilang kan, membangun komunikasi. Dengan menjalin komunikasi. Nah, di luar konteksnya dari keluarganya Aerox. Kalau misalnya gue jadi bapaknya ya gue pasti bakal, karena misalnya gue tahu si istri gue, bini gue insecure dan segala macam ya, gue sebisa mungkin tetap kasih kabar gitu loh biar dia nggak insecure atau apa gitu loh, dan yakinin si bini gitu kan, bini gue gitu ya kamu percaya aja sama gue gitu. Nah, sebagaimana gue juga percaya sama lo begitu. Kalau Mbak Lui gimana? Tadi ya yang emang ya yang namanya kita nggak tahu orang lain lagi ngapain segala macam. Yang kayak tadi kan Dinui bilang lama-lama jadi insecure. Emang sih kita punya pemikiran untuk cenderung melebih-lebihkan sesuatu gitu loh, kayak gimana ya? Emang ada rasa khawatir gitu loh. Kita nggak tahu sesuatu gitu, misalnya temen nggak ngechat, misalnya berapa hari gitu kan nggak ngechat, ya anak kemana, jangan-jangan meninggal. Nah kan kita punya prasangka kayak gitu kan. Betul. Nah kalau orang kantor ada yang suami istri harmonis banget deh. Si suaminya tuh selalu kalau pergi sama kita apalagi bawa cewek-cewek yang masih muda lah ya, yang seumuran 20-an gitu, dia pasti selalu telepon istrinya dulu, dia izin. Dan dia memang bilang gitu, kalau udah nikah lebih baik saya ngabarin daripada istri saya kepikiran gitu loh. Betul. Dia udah punya pikiran kayak gitu. Jadi ya again, kalau yang namanya hubungan itu masalah utama memang dikomunikasi banget. Kalau memutuskan sesuatu secara sepihak juga kan yang satu lagi belum tentu kan setuju atau gimana segala macem. Jadi emang harusnya
seharusnya gitu ya kita semuanya gitu. Sebaiknya kalau ya punya pacar oke lah, punya pacar atau gimana ya kita biasain aja lah. Kalau misalnya kita mau pergi sama orang lain atau gimana ya izin aja lah, daripada Iya. ya salah sangka kayak gitu kan. Kita juga punya prasangka buruk lah, aneh-aneh kayak gimana, diculik apa segala macam, itu pasti selalu ada lah. Kalau aku sih mikirnya lebih ke gitu sih. Sepakat. Nah mungkin gue sih dulu biasa kayak gitu sih. Brap enggak sih, Zeyeng. Aku kesini dulu ya sama si ini. Ox. Udah gitu-gitu aja sih. Apa inisiatifnya sih gue lebih seneng kayak gitu sih. Jadi setidaknya gue bener sih kayak kata Mbak Lui gitu loh. Setidaknya dengan kita yang inisiatif sendiri nggak tahu. Biasanya pasangan yang biasanya cuek-cuek aja jadi biasanya ya. Ini bukan suatu hal yang pakem. Biasanya ya pasangannya lo juga bakal bawa juga inisiatif juga. Ikut juga gitu. Tanpa harus diminta-minta, kamu di mana? Kabarin. Kepat. Sayang, iya sayang, aku mau pergi dulu ya. Kemana? Pijat plus. Oh iya, boleh hati-hati ya. Oh ya udah, hati-hati. Oh apa? Pijat plus. Iya biar gak kaget. Aku jadi ingat dulu di kantor lama. Ayo Din, ayo Dinui. Kantor lama apa waktu magang? Enggak itu magang. Iya waktu habis lulus kan gue sempat magang tuh. Ayo Nui, kita ini ke Tebet. Ngapain Pak? Sini ikut sama kita pijet. Hah pijet? Iya biar gak kaget. Biar kamu gak kaget. What the fuck? Terus gimana? Nyoba Yang gak ikut lagi lah. Enggak Pak, makasih Pak. Saya pulang aja. Gak apa-apa, biar pengalaman. Sebenarnya bener sih, bilangnya biar gak kaget. Maksudnya biar dibina sama mereka gitu loh nih. Kayak gini cara rasanya nih. Dibina. Nah kan, suka nggak? Ya udah kalau suka hati-hati gitu. Enggak gila. Enggak itu intermezzo dikit sih. Tapi itu but it happens. Ya balik lagi ke topik sih. Ya bener sih. Komunikasi itu emang paling penting menurut gue tuh. Untuk membangun kepercayaan dengan pasangan. Sebenarnya ya kita milih pasangan pun itu kan artinya kita memilih untuk percaya sama dia, ya nggak sih? Iyalah, harus. Berarti kan kalaupun misalnya gitu ya dipanas-panasin sama keluarga besar atau gimana segala macam, yang namanya pasangan harusnya tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi gitu loh. Lebih baik emang direct aja gitu, langsung kan 1:1. Kalau via orang lain kan persepsi bisa berubah juga gitu kan. Cerita aja kalau kita cerita A nyampe di orang mungkin udah bisa jadi B gitu loh, dikasih bumbu-bumbu apa gitu kan. Yes. Emang preferably direct sih emang. Iyalah, langsung. Itu udah kayak konsekuensi sih. Kalau udah percaya pasti bakal ada rintangan-rintangan. Sad sih. Tapi kalau rintangan dari itu kan cita-cita emang harus dijalanin berdua kan, karena emang lu mau jadi pasangan gue ya kita jalanin bareng gitu kan. Betul. Namanya juga partner hidup. Jalannya bersama-sama. Meskipun jarak memisahkan. Hits. Apa? Sedih gue. Sabar. Kasih. Tapi bener sih emang mempertahankan kepercayaannya itu ya. Sebenarnya bagian tantangan sulit juga sih. Dan kalau dari cita-cita orang ya, gue suka baca-baca kan, dan karena dengar juga. Banyak kan kalau orang yang nikah itu ya, and then ya udah nikah gitu. Biasanya keluarga besar itu ya, apalagi kalau bawa mertua gitu. Biasanya sekali jadi nggak beres juga gitu loh. Apalagi kalau mertuanya nggak suka sama lu gitu, atau orang tua lu nggak suka sama menantu. Wah,
sebisa mungkin jangan melakukan dispute settlement dengan mereka gitu. Pasti bias. Dan paling bener emang selesaikan antara mereka berdua sih. Itu sedih ya, selingkuh. Di sini ada yang pernah selingkuh? Serius nanyanya gitu. Oh, gue Pasti ceng-cengin soalnya. Albert nih selingkuh di Harvest Moon. Selingkuhin game tuh gimana sama waifu, Pak? Selingkuh sama waifu ini. Enggak, bukan selingkuh waifu. Gimana? Ceritain dong pengalamannya. Anjir. Cerita. Enggak, apa? Main nih Sky, ya kasih tahu lah. Gamenya tuh kayak muncul ketemu orang-orang lah, dan sebagian besar tuh ya itu cewek anjir. Kalau kayak ketemu sama Menarik tuh, kayak gue main juga tuh. itu gila sih. Lalu habis itu aku ketemu satu ceweknya. Ya. Ya unik lah. Kayak suka ya. Ayo sini sama aku. Dan selanjutnya ketemu lagi ada satu orang nge-add kayak random banget. Lalu ya kita unlock sampai chat. Habis itu ngobrol-ngobrol. Anjir dia suka sama karakterku dong. Terus kayak udah dah sini dah. Kayak tak pilotin. Ya udah. Jadi suka sama karakter gamenya atau karakter seorang Albert nih? Nggak tahu. Dia bilangnya karakter gamenya. Jadi aku anggap aja karakter. Ya. Tahu-tahu saat sudah lama-lama dia bilang I like you. Wih. Nggak ada, yakinin dulu ini cewek atau cowok nih. Jangan-jangan biasanya gitu suka hode kan banyak banget tuh. Ya tidak tahu nih. Ini bisa aja. Waduh. Bisa aja. Iya loh. Tahu yang namanya Agus kan lucu ntar. Lucu. Nggak hasa. Kayaknya sih dia cewek sih. Aku bilangnya kayak, but I'm a boy. I'm a girl. Kamu siapa? Samsul. Nggak, yakin gak nih? Samsul. Samsul. Girl. Guy in real life kan? Apa? Guy in real life. Dia bilang girl-nya itu sebenarnya guy in real life kan? I'm a girl. I'm a guy in real life. I'm a girl. Hati-hati tuh. Wah, apa-apa lah. Siapa tahu lu mau buka franchise kan? Gak apa-apa kok gue dukung. Franchise dong. Jangan. Pangsa pasarnya luas. Seorang Albert ini. Waduh. Seorang Albert. Tapi laku juga ya di game ya. Laku di mungkin game. lu bisa simulasi juga sih. Simulasi perselingkuhan. Berarti di sini posisinya adalah lu sedang melakukan perselingkuhan ya? Iya. Meskipun secara virtual. Iya, meskipun secara virtual gitu. Oh, enggak. Apakah saya membenci Anda? Tapi ini virtual, jadi gue nggak. Enggak, aku enggak. Ini direkam. Sumpah ini jadi kayak pengakuan online gini. Waduh. Ntar ya, tenang. Apa kemampuan? Gue percaya dengan kemampuan produser gue kok. Gini, enggak, sebenarnya enggak pengen, tapi ya enggak enak hati gitu. Ya udahlah. Gitu loh. Jadi kayak I don't have a choice. Nunggu dia sampai pergi lah. Tuh. Gitu I see. Ini bisa jadi simulasi yang bagus tuh. Aku mikirnya kayak orang tuh pasti males lah pasti akhir-akhirnya kalau misalkan itu aja ya udah. Sebenarnya kendalanya kalau mau menjalin hubungan online kayak gitu ya pasti jaraknya itu loh. Iya. Soalnya beda pulau, beda negara. Memang beda pulau. Waduh, sulit kan? Sulit. Dia di Pulau Seribu ya? Enggak gitu. Atau dia Pulau Fak-Fak? Enggak. Ada yang Vietnam, Filipina. Jauh ya. Mancanegara ya. Gitu. Waduh. Tapi nggak apa-apa sih. Sumpah lo kalau Vietnam tuh gampang banget sebenarnya kalau mau ke sana. Sumpah. Kenapa gitu? Tiketnya murah. Kayak nyampe jutaan. Berapa jutaan murah? Anjir.
nggak nyampe jutaan tuh masih ya kalau lu ke luar negeri apalagi Vietnam itu kan jauh ya. Iya sih. Itu nggak nyampe sejuta tuh masih murah itu kan ya. Di Bandar ke Bali itu dari Jakarta ke Bali kalau nggak Tapi hoki mahal. bisa dapat 1 jutaan. Iya. PP aja bisa Iya 1 sih. jutaan. Hmm. Nah, ini ke Vietnam dulu PP ya paling 900.000 gitu bisa lu dapat kayak gitu. Wih. Nah, terus kalau misalnya lu mau pacaran sama dia nih, lu mau naktir dia juga gampang. Lu kalau ke Vietnam, ini intermezzo lagi ya. Lu kalau ke Iya. Vietnam, misalnya di Indonesia, lu beli nasi sama ayam plus es teh manis gitu ya. Misalnya harga 15.000. Yes. Di Vietnam 13.000-an lu bisa dapet gitu value-nya. Oh shit. Jadi emang di satu murah-murah cuy. Ya, kayak temen gue ke Vietnam oleh-oleh kan, gue cuma minta topi gitu kan. Topi beneran topi biasa gitu kan. Bintang merah ala Vietnam gitu kan. Balik-balik gue dikasih pin, topi sama helm Vietcong gitu kan. Terus gue kayak, buset berapa duitnya anjir? Murah anjing, nggak nyampe 50.000. Buset ya udah nggak apa-apa. Gila. Biasanya topi di sini kayak ngeliat tuh kayak 30-an atau enggak kayak 20-an gitu nggak sih? Terus helm Iya. kayak mahal-mahal gitu. Nah iya. Ini wow. Ya juga. Ini maksudnya gue bukannya ini ya, bukannya ngajak apa membina lu sebagai supaya selingkuh. Bukan. Anjir gak gitu memang. Saya tahu. Saya ngerti. Oke. Balik ke topik keselingkuhan. Iya, selingkuhan. Iya. Jadi kayak iya, aku ingat sekarang. Jadi aku mikirnya kayak mungkin aku bisa tahu selingkuhan tuh bagaimana. Terus kalau misalkan ada orang selingkuhan nanti dia pikirnya kayak gimana. Dia kan profit. Nah, jadi sekarang kan lu kan sedang berada di posisi itu loh ya. Iya. Nah, apa yang lu rasakan? Gue pengen tahu nih dari sudut pandang seorang peselingkuh ya. Meskipun ya karena gue gak bisa nganggap lu serius ya karena lu virtual gitu kan. Maksudnya jadi gak masalah gitu. Tapi ini bisa jadi perspektif juga sih. Nah, lu kan dengan si cewek A dengan si cewek B nih. Cewek A nih yang pertama, cewek B tuh yang selingkuhan lu lah ya. Iya. Berkata. Nah, ketika lu sedang dekat dengan si B ini, apa yang lu rasakan? Apakah lu merasa bersalah atau iya, ya udahlah lanjutin aja gitu? Iya, aku ngerasa bersalah. Aku mikir-mikir itu kayak sambil jalan aku mikir ini salah nggak sih? Sebenarnya salah tapi enak gitu. Ini salah. Bangsat. Iya. Enak tapi salah. Jadi aku bingung. Ya udah lanjutin dulu lah. Gitu. Oke. Gitu sih. Tapi jangan saya gitu. Itu jangan sampai ke bawah di real life ya. Ya, jangan sampai ke real life, sampai ke kehidupan realnya. Lo kalau sampai bawa itu ke kehidupan real life gitu. Bawa itu ke real life. Hancur saya, sudah, bye. Masa depan gue samperin lo. Gelap. Masa depan saya samperin gelap. Ke pulau lo. Maksudnya sekalian liburan. Anjir. Sekalian liburan, aduh. Ya iyalah, gila ngapain? Iya sih. Iya, Bali ngapain? Ya liburan lah. Liburan. Pantai. Pas ketemu, sini lo. Gue di Kuta. Bagi cewek sini. Enggak. Ayo, tour guide gue. Anjir. Tour guide anjir. Gratis anjir. Ya nggak apa-apa sih kalau gratis. Ya gitu sih. Karena kan saya selingkuh aja. Anda. Itu hukumannya ya. Oke, jadi gitu ya dari perspektif ya kamu merasa bersalah tapi enak. Nah, itu dia tuh yang gue sering menganggap itu racunnya tuh itu. Ada yang emang tukang selingkuh karena emang dia doyan dengan tantangannya, sembunyi-sembunyinya supaya nggak ketahuan gitu kan, cara-cara baru supaya nggak ketahuan gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah itu tuh toxic banget anjing gitu. Tapi kalau ada juga nih situasinya kayak si Roberto kan, kayak si Albert.
Dia ngerasa apa situasi tiba-tiba membuat dia seperti itu. Dia jadi apa awalan kayak karena dia terjebak dalam situasi seperti itu. Dia jadi bingung. Dari bingung itu merasa bersalah. Tapi di saat yang sama dia juga menemukan enaknya. Nah, ini juga nih, ini yang sulit. Kalau yang pertama kan emang ya udahlah emang tunge lagi. Apa tukang selingkuh kan. Nah, kalau yang kedua ini nih yang sulit nih. Karena terjebak. Nah, apakah kalian ada tips? Bukan tips sih. Pendapat gimana caranya supaya bisa terhindar dari apa pasangan yang seperti skenario-nya Albert terjebak gitu. Dan kalau kalian berada di posisi itu, coba serealistis mungkin. Apa yang akan kalian lakukan? Jomblo aja. Oke, nggak apa-apa. Tapi jomblo tapi banyak ini ya, banyak FWB-nya ya. Kurang ajar. Gak apa-apa sih. Ngomong gitu Ambil loh, nggak hatinya ngomong tuh gitu gimana? loh. Itu gue yang ngomong. Itu Wias gimana? Gimana ya kita ambil hatinya tuh gimana tuh maksudnya? Jadi berusaha memenangkan kembali ya hati si pasangannya. Dark gila. Entah sisa mayat kita ya. Kita kubur di mana. Ternyata Wias serem juga ya. Tapi ya emang. Gimana ya? Ini sebenarnya gue yang masih bingung sih sebenarnya nih. Kondisi orang-orang yang terjebak gitu. Mantan gue yang terakhir, dia kayak gitu. Selingkuh dia diam-diam selama hampir sebulan. Sebulanan malah kayak. Cuman akhirnya dia ngerasa bersalah dan akhirnya dia ngaku. Itu yang bikin gue memaafkan dia gitu kan dan akhirnya berusaha untuk memenangkan hati dia kembali. Cuman situasinya waktu itu sama kayak si di kasus yang barusan kita baca. Udah dikasih tahu berkali-kali masih aja ngeyel gitu kan, masih aja jalan sama si cowok itu gitu kan. Jadinya itu tuh yang sulit tuh. Ketika dia rasa bersalah dan dia ngaku. Kalau dia main belakang. Di satu sisi selingkuh salah banget. Tapi di satu sisi gue juga berusaha memaafkan dia karena dia ngaku dan dia merasa bersalah. Gue bingung gitu loh. Nah, kalau kalian ada di posisi itu tuh gimana? Karena gue memaafkan dia jangan jujur putus juga sih. Kayak 6 bulan kemudian. Ding dang, ding dang dong. Apa ya? Bingung juga ya. Kan gimana ya? Ya kalau main selingkuh atau segala macam mumpung usia masih muda dan belum komitmen menikah ya gua rasa nggak masalah lah. Apa ya? Salah sih tahu, tapi ya namanya pengalaman emang guru terbaik sih, sumpah. Kalau lu kejadian selingkuhnya setelah lu nikah itu lu udah kaget gitu, udah hah gimana nih segala macam. Iya sih. Mendingan lu kejadian pas lagi pacaran, lu tahu rasanya, lu tahu alasannya, lu tahu apa segala macam. Nah, jadi ya udahlah, biarin aja toh. Belum resmi memutuskan berkomitmen kan. Salah sih cuma gimana ya? Soalnya jujur sih, aku pernah diselingkuhin, aku pernah selingkuh. Oh. Dan Hah? luar, ya. Dan Kick. aku pernah
ngerasain Jangan, yang jangan. namanya ini cowoknya tuh kriteria aku banget, tapi aku udah punya pacar gitu. Aku tuh pernah di posisi itu gitu. Tiga-tiganya aku pernah. Waduh. Eh, Tidak. Aku bikin takut pacaran aku. Oke. Eh, Ntar, 3 ya. Terus 3 itu gimana ya? 3 Diselingkuhin, cowok. selingkuhin sama ada di posisi sulit tapi belum memutuskan untuk selingkuh. Paham. Nah, waktu lu selingkuh itu dulu lu kayak gimana lu? Apa yang lu rasakan? Apa sama kayak Albert? Tuh, pokoknya kasus pertama diselingkuhin itu pas gue masih SMP. Jadi gue rasa itu cuma main-main doang lah ya. Kayak ya udah gue suka sama lu, gue suka sama dia, ya kenapa gitu kan. Pas yang nyelingkuhin itu kurang lebih ya kayak Albert, tapi lebih ke arah karena kan aku masih SMA ya waktu itu. Kayak kayaknya dia lebih cocok deh. Gitu loh. Kayak kita udah punya pacar emang, tapi kan masih SMA. Kayaknya dia lebih cocok deh. Aku masih nyari yang lebih cocok loh, gitu loh. Masih bocil lah ya. Iya, tapi kan juga udah kepikiran gitu kan. Yang namanya pasangan kan pengennya apa sih, yang kriteria apa sih, kan kita punya yang kayak idaman-idaman gitu kan. Ya udah, gitu. Kalau yang posisi ketiga itu yang terakhir, karena kan aku sekarang posisinya udah pacaran 6 tahun. Terus lama juga, Bu. Iya, aku paling bentar tuh pacaran 1,5 tahun yang pas diselingkuhin pertama itu. Waduh. Itu yang terakhir itu kejadian gara-gara anaknya aku demen banget nih dari awal masuk kuliah gitu ya. Mbak suka anaknya? Bukan anaknya dia, bukan, maksudnya si kondisi yang aku demen itu gitu loh. Kayak dia tuh udah lama, tapi kita tuh temenan kayak temen biasa aja gitu. Tapi tiba-tiba baru-baru ini dia datang lagi terus kayak, lu jauh lebih keren ya, terus kerjaan lu juga kayaknya lebih bagus gitu, kayak ada gitu loh. Terus dianya juga kayak apa ya, dia kayak ya udah biasa aja segala macem, kayak mau cerita segala macem. Tapi ujung-ujungnya aku tuh mulai merasa kayak enggak, gue udah punya pacar, umur gue udah segini, kita sama-sama berjuang gitu loh. Terus gue nganggep lu, gue cukup nganggep lu sebagai idol gue aja. Gue kagum sama lu, tapi batas lu itu aku kasih batas gitu ya. Aku kasih batas, lu cuma idol gue. Lu temen tapi gue idolin lu. Kayak kesannya dia artis gitu loh, dan aku fans. Jangan sampai keulang lagi, karena aku udah ada yang ini, kecuali yang pacarku sekarang ini aneh-aneh gitu loh. Nah itu baru terserah deh loh gitu ya. Tapi aku ngebatasinnya kayak gitu. Jujur dia tuh kayak tipe aku banget, almost perfect lah, bener-bener yang aku suka banget gitu. Tapi enggak, udah enough karena aku udah punya gitu. Ya. Paham. Nah itu aku nempatin garisnya sebagai idol aja. Aku ngefans udah, itu doang. Cukup dinikmati dari luar saja ya. Yes. Itu bisa jadi solusi itu. Berarti ya pandai-pandai juga menahan diri. Self-preservation. Yes, aku juga kayaknya punya prinsip kalau mau pacaran, lanjut nikah, aku mungkin mau nanya apakah kamu masih perawan ke ceweknya. Soalnya cewek yang mau diajak jadi istri tapi udah berhubungan sama cowok itu udah sakit banget, apalagi nanti selingkuh. Oke, gue terima opini lo, tapi kalau gue sebenarnya ada ini sih, opini yang berbeda dengan Anda, dengan Wias. Tapi gak apa-apa, itu pilihan lo. Kalau ini bukan pengalaman gue sih,
Yalah, aku juga belum nikah. Apa adalah seseorang gitu kan. Dia emang dari awal kuliah itu pacaran. Dan mereka berdua itu sama-sama pacar pertama masing-masing gitu kan. Akhirnya lulus, pas udah lulus mereka kerja masing-masing. Akhirnya nikah tuh beberapa tahun lalu. Gue lupa tahun berapa, 2017 atau 2018 gitu. Ya udahlah, berarti notabene mereka masing-masing adalah pasangan pertama apa? Mereka anu-anu ya. Era pertama kali tuh. Ternyata si cewek selingkuh. Dan akhirnya nikah lagi sama cowok lain. Nggak tahu siapanya. Jadi sebenarnya yang perawanan dan segala macem, kalau menurut gue itu bukan apa ya? Sebenarnya irrelevan sih kalau menurut gue sih dalam hubungan. Emang mungkin ada buat beberapa orang mungkin itu ada bonusnya sendiri lah ya. Tapi kalau buat gue pribadi sebenarnya mau tuh orang masih virgin atau enggak tuh sebenarnya ya udah gitu, karena itu bukan jaminan kepribadian seseorang sih. Yoi first. Kan one night stand diselingkuhin. Ya gimana mau selingkuh orang lu aja belum jadian, kok namanya juga one night stand aja. Gimana? baru kena selingkuhin dia lu aja belum pacaran. One night stand, besok ada pulang, udah lupa satu sama lain. Aduh, Albert kebiasaan nih pasti nih. Tapi menarik juga sih ya, memang harus diwaspadai juga tuh hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpasangan. Dan perselingkuhan memang menyebalkan sih. Tapi ya, terakhir sini ini sebenarnya bahasan terakhir nih, sekaligus harus penutup. Oh iya, soalnya harusnya ntar ada Seren, tapi ternyata Seren nggak bisa karena ada acara mendadak di tempat lain. Jadi announcement ditunda dulu, maaf sekali. Anyway, ini masuk ke topik terakhir dan mungkin sekalian penutup. Kan di kasusnya si Rido, yang Rido bacain bukan kasus Rido, itu kan pemicu utamanya adalah karena pasangannya tidak bisa punya anak. Nah, buat kalian nanti yang pas nikah mau punya anak, seandainya ternyata pasangan kalian nggak bisa punya anak, aka mandul, atau mungkin elunya yang mandul, nah itu gimana tuh? Apakah akan terus mempertahankan hubungan itu meskipun kalian tahu nggak akan punya anak turunan? Bisa sih punya, tapi ya adopsi gitu kan, tapi kan nggak murni gitu. Nah, tuh apakah kalian bakal lanjut atau enggak? Kenapa dokternya yang mandul? Kenapa dokter? Terus kenapa kalau dokternya mandul? Yang bikin dia. Ya kalau dua-duanya mandul ya udah lah ya, sama-sama ketawain. Maksudnya ini kalau salah satunya aja gitu. Itu tuh Misalnya maksudnya apa? baru tahu dari pas tengah-tengah kayak kenapa gitu yang menyebabkan mandul, atau emang baru tahu gitu? Maksudnya kayak dari awal udah mandul tapi nggak jujur gitu. Tapi nggak mungkin juga sih kalau dari awal. Iya bener, ini di luar adanya teknologi itu ya, si in vitro fertilization itu, apa bayi tabung itu ya. Nah ya bisa adopsi, tapi saya kan beberapa orang ada yang pengennya murni, pengen darahnya sendiri, apa keturunan dari darahnya sendiri gitu kan. Ya, kecuali kalau emang metode IVF udah sangat-sangat terjangkau dan mudah untuk diakses oleh masyarakat ya. Nah ini misalnya emang salah satunya mandul dan emang sulit buat punya anak gitu, apakah kalian masih mau mempertahankan gitu? Nah kayak tadi si Rido nanya, skenario-nya dua berarti, antara satu
sebelum nikah udah dibahas kalau misalnya sayang, kalau misalnya jatuh komando gimana gitu, kita nggak bisa punya anak gitu. Karena dulu gue pernah bahas kayak gini. Itu kalian bakal jawab apa? Apakah kalian bakal tetap melanjutin atau tidak? Kedua, skenario kedua adalah kalian baru taunya itu emang baru tahu ternyata satu pasangan nggak bisa punya anak tuh setelah nikah. Kayak itu apa yang akan kalian lakukan gitu. Mungkin bisa dimulai dari Rido dulu. Wow. Kalau yang namanya, kalau skenario awal itu ya juga sih. Yang kalau misalkan ada skenario yang kedua, kalau misalkan baru tahu di tengah-tengah salah satu dari pasangan mandul tahu kenapa itu pas udah nikah, ya tetap aja sih kalau gue bakal ngelanjutin hubungan, ya mungkin ya hanya adopsi atau apa gitu. Mungkin di masa depan ada teknologi yang lebih canggih lagi yang bikin mengakkan apalah itu namanya. Ya gitu lah. Jadi berusaha untuk mempertahankan lah ya. Iya. Kalau itu baru tahu di tengah-tengah ya. Kalau Mbak Lui? Mantep sih. Bukan. Aku tuh gak pernah kepikiran memutuskan untuk mau bener-bener punya anak atau enggak. Jadi tos. Jadi kalau misalnya kayak temanku gitu ya, dia ada yang emang cita-citanya pengen punya anak gitu loh. Iya, kalau emang udah pacaran lama dan ternyata salah satu mandul gitu ya, amit-amit dianya yang mandul atau suaminya yang mandul ya, antara kamu memperjuangkan dengan bayi tabung itu dan sekedar informasi aja, sebenarnya bayi itu bisa dikembangin di luar rahim, cuma karena bertentangan dengan etika kedokteran dan apalah itu, jadi nggak boleh kan, jadi harus dimasukin ke rahim. Tapi kalau misalnya mau dibikin kayak bayi tabung segala macam pakai kayak sistem cloning, pakai sel orang tuanya, itu mah bisa, cuma yang problem kan si rahim ibunya ya. Iya, kalau emang kayak temanku gitu, dia udah cita-cita punya anak ya, antara dia melawan etika itu atau dia pasrah ya, atau dia kalau bukan dia yang mandul dan ya putusin aja, udah cari aja yang lain lah, kan kamu yang pengen punya anak. Kecuali lu emang sayang banget dan memutuskan kayak ya udah lanjut aja. Itu kan sebenarnya kayak orang ditanya kayak, lu mau nggak sih nikah sama orang yang kena HIV gitu? Iya. Kecuali kalau mau cintai banget lah ya gitu kan. Dan siapa menanggung risiko? Aku sih ke situ, sama tadi mau ngomong apa ya kan lupa. Ya udahlah, itu dulu aja. Tahu gue kan kalau yang in vitro itu kan masih ini kan sebatas surrogate mother gitu kan, pakai rahim orang lain, di rahim orang lain. Oh enggak, itu apa namanya? Bisa kok pakai yang literally pakai tabung gitu kan. Sebenarnya kalau kata guru biologi dulu ya, selama ada listriknya, nutrisinya, air ketubannya, itu tuh masih bisa hidup gitu loh. Clone Trooper ya. Ya pokoknya science itu sebenarnya udah beyond. Kan di Amrik sekarang lagi penelitian chimera gitu. Itu tuh possible. Cuma emang karena etikanya aja nggak boleh. Masih nggak boleh. Cloning setahu gue juga masih ini kan. Masih Bapak ada perdebaran etika juga kan tuh. Iya. Teknologi cloning. Iya. Kayak tahu nggak sih itu apa namanya yang bikin jantung buatan tapi dari
sel orang yang membutuhkan itu, tapi nggak perlu pakai manusianya, langsung jantungnya dibikin, dikembangin. Itu kan bisa. Oh Hmm. iya, ada juga yang dari daun juga tuh. Cuman itu nggak tahu sih, itu bener apa daun. Nih, hybrid cloning plus bayi tabung. Apa? Weh, Menarik juga sih, cloning. cloning plus bayi tabung. Oh iya ya. Apa? Ya semoga aja sih kalau misalnya emang pengen banget punya anak tapi nggak dikaruniai dengan privilege untuk bisa memiliki anak secara fisik. Ya Allah, itu ada banyak solusi lah di masa depan. Tapi kalau buat gue pribadi, gue sama sih kayak Mbak Louis sih. Gue nggak yakin mau punya anak sebenarnya. Masih belum yakin mau punya anak. Bahkan gue nggak bisa ngebayangin gue punya anak dulu. Jadi gue kayak nggak begitu masalah sih kalau gue nggak. Saya aku mandul. Oh ya udah bagus. Oh, kayak jangan cloning ntar ada gua kayak ada Dinui 2.0 Ya, iya juga sih. geger dunia. Enggak lah, direkayasa. Bayangin ada gua gitu. Ya ampun, anak gua itu anak gua adalah gue sendiri gitu. Ya moba Lucu gitu ya kali. membelah. Iya. Dimodified ya. Apa pertumbuhannya dua kali lipat lebih cepat dari normal. 10 tahun udah kayak umur 20 tahun. Cacat. Tapi kalau nggak salah cloning emang gitu deh. Kan dia ngikutin umur sel kita. Kalau di cloningnya kita dari 20 tahun, pas anaknya lahir, selnya udah umurnya 20-an. Oh ya, tuh gua buat itu menarik sih tuh buat bahas sih. Cuma masa gue belum riset mendalam tentang cloningan. Anak ternyata diri sendiri. Aduh, aku baca apa ini? Aduh. Ingat Evelyn-nya Netral. RE7. Netral Ya ampun, typo, ya Tuhan. 2007. Aku kira aku salah baca lagi. Anuku. Tapi iya kayak dia Evelyn ini dari ke-7 tuh. Emang Evelyn cloning ya? Wah gue udah lama. Ya wes sih paling untuk malam ini sampai segitu aja sih. Loh ada Lordi selama ini. Kalau ada Lordi gue tau dari tadi kita bisa bahas tentang hukumnya. Mungkin saudara Lordi bisa ini memberikan kata penutup dari undangannya secara hukum biar lebih afdol. Kita beri waktu 10 detik untuk menjawab. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1,5 1. Ya udah nggak apa-apa.